Judul dari chapter 268 minggu ini adalah conclusion. Atau jika kita terjemahkan, artinya adalah sebuah kesimpulan. Yap, seperti yang baru saja kalian dengar, dan juga seperti judul yang tertulis pada halaman yang pertamanya. Maka sudah jelas, semua isi chapter terbaru dari manga JJK ini nantinya akan kembali menceritakan tentang sebuah akhir pertarungan antara Ryomen Sukuna melawan Yuji Itadori. Atau simpelnya, chapter 268 adalah chapter kekalahan dari Ryomen Sukuna ketika dirinya bertarung melawan pasukan para penyihir dari sekolah Jujutsu. Mulai dari Gojo Satoru, Higuruma, Yuta, Kusakabe, bahkan sampai dengan Yuji dan juga Nobara. Di mana jalannya cerita lengkap dari chapter terbaru tersebut adalah sebagai berikut. Sederhananya, setelah pada minggu kemarin, Yuji berhasil mendaratkan teknik pukulan Divergent Fist dan juga teknik pukulan Dismantle Pembelah Jiwa yang kebetulan sudah dilapisi dengan teknik pukulan petir hitamnya. Maka di saat yang bersamaan itu, jiwa dari Sukuna yang kebetulan saat itu sudah sekarat, akhirnya langsung mencoba untuk dapat menahan jiwa dari Megumi dengan cara berkata seperti ini di dalam hatinya menuju kepada Megumi. Woi Megumi, kenapa dirimu masih berani untuk bisa mencoba kembali hidup? Padahal sebelumnya dirimu sudah pasrah serta kau pun sudah menyerahkan tubuhmu itu menuju kepadaku. Ditambah kaulah orang yang telah membunuh saudaramu sendiri. Bahkan kau pun juga sudah menolak bantuan yang ditawarkan oleh Yuji ketika dirinya pertama kali mencoba untuk bisa membangunkanmu. Berdasarkan hal itu, lantas kenapa dirimu sekarang masih memiliki niat untuk bisa kembali hidup? Lebih baik kau menyerah saja, karena kenyataannya kau pun tidak bisa hidup sama seperti manusia lainnya karena hidupmu sekarang sudah hancur. Jadi berhentilah melawan dan serahkan urusan pertarungan ini menuju kepadaku saja, karena aku pasti akan bisa mengalahkan bocah itu. Mendengar semua hal tersebut dari Ryomen Sukuna, Megumi yang kebetulan sekarang sudah bangun, kini segera menjawabnya dengan sangat panjang sekali. Sukuna, kenapa dirimu nampak sangat ketakutan sekali? Teknik resonance dari Nobara adalah musuh abadimu, karena teknik resonance mampu menyerang langsung menuju ke dalam jiwamu. Jadi, apapun yang akan kau lakukan, semuanya akan sia-sia saja. Tapi meskipun begitu, aku pun terlihat sangat senang, karena aku bisa melihat secara langsung raja dari para kutukan ternyata takut akan kematian juga. Dengar, aku mengerti dengan semua ucapanmu tadi. Tapi ada beberapa hal yang sama sekali tidak kau ketahui tentang diriku ini. Yaitu, aku sekarang baru mengerti bahwa ada orang lain di luar sana yang masih peduli dengan diriku dan juga masih peduli dengan kehidupanku. Jadi, walaupun sebelumnya aku sudah sempat menyerah, namun mulai dari detik ini, aku akan mencoba untuk dapat hidup satu kali lagi demi mereka semua, bukan demi diriku lagi. Yang artinya, tidak peduli apapun yang terjadi sebelumnya, aku pun akan memulai kehidupanku yang baru lagi, mulai dari sekarang demi semua teman-temanku. Nah, setelah Megumi dan juga Sukuna sudah berbicara panjang lebar seperti di atas, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana pada halaman yang berikutnya, tubuh dari Megumi akhirnya sekarang sudah berhasil dipisahkan dengan tubuh dari Ryomen Sukuna. Atau lebih tepatnya lagi, jiwa dari Megumi sekarang sudah berhasil dipisahkan oleh Yuji Itadori dengan jiwa dari Sukuna. Sehingga Megumi pun kini seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan akibat terkena pukulan Kokusen dari Yuji. Di momen yang sama itulah, teknik Domain Expansion dari Yuji kini seketika ikut pecah juga. Sehingga kita pun sekarang jadi bisa melihat bahwa bentuk fisik asli dari Sukuna yang kebetulan sekarang sudah keluar dari dalam tubuh Megumi akhirnya mulai kembali mencoba untuk dapat bisa mengejar tubuh dari Megumi dan juga mencoba untuk bisa memakannya lagi sambil berteriak dengan sangat kencang kepadanya. Di momen inilah Yuji pun langsung datang untuk bisa menghampiri Sukuna yang kebetulan saat itu sudah tertidur di lantai tanpa bisa bergerak sama sekali. Lalu dengan tatapan yang sangat dingin, Yuji pun segera berkata seperti ini kepada Sukuna. Woi Sukuna, apa yang sekarang akan kau lakukan? Bukankah sebelumnya aku sudah pernah bilang kepadamu dan juga aku pun sudah memperingatimu bahwa aku bisa saja membunuh dirimu kapan saja jika diriku ini mau. Bahkan aku sendiri sudah menawarkan sebuah pilihan kepadamu bahwa jika dirimu mau mengembalikan Fushiguro secara damai,
maka aku akan tetap membiarkan jiwamu untuk tetap bisa hidup. Jadi dengan keadaanmu yang seperti ini, maka sekali lagi aku akan kembali bertanya kepadamu, yaitu apakah yang sekarang akan kau lakukan? Mendengar pertanyaan tersebut dari Yuji dan juga melihat kedatangan dari Yuji itu, Sukuna yang sama sekali tidak berdaya, akhirnya sekarang langsung menjadi sangat ketakutan. Serta di saat yang bersamaan, tubuh dari Sukuna itu kini perlahan-lahan mulai menjadi terbakar dan juga mulai berubah menjadi abu tanpa bisa membalas ucapan dari Yuji barusan. Melihat kejadian itu di depan matanya, Yuji pun langsung menghampiri Sukuna dan juga memegang sisa tubuh dari Sukuna yang kebetulan saat itu sudah terbakar sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Sukuna, dirimu adalah aku dan juga aku adalah dirimu. Kita sama-sama tidak tahu bahwa kita akan dilahirkan ke dunia ini sebagai seorang makhluk kutukan. Bedanya, aku memiliki seorang kakek yang selalu menjagaku dan juga selalu mengajariku sebelum dirinya akhirnya mati. Jadi, marilah kembali hidup dan juga marilah kita coba sama-sama satu kali lagi. Tapi kali ini, hiduplah bersama dengan orang lain, bukan memilih hidup untuk bisa menyakiti orang lain. Namun jika pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang nantinya mau menerima dirimu lagi, maka aku pun akan tetap bertahan bersamamu dan juga aku pun akan tetap menemanimu. Mendengar perkataan tersebut dari Yuji, Sukuna yang sudah terbakar sampai habis akhirnya mulai membalas ucapan dari Yuji barusan, namun di dalam hatinya. Hah, bocah sialan. Sampai akhir ini kau masih saja berpura-pura bodoh. Atau kau masih saja berpura-pura menjadi orang yang lemah. Ingat, jangan pernah meremehkanku, karena aku adalah makhluk kutukan. Dan begitulah semua interaksi terakhir yang saat itu dilakukan oleh Sukuna, Megumi dan juga Yuji. Karena mulai dari sini, maka secara resmi Sukuna yang merupakan makhluk kutukan terkuat di dunia akhirnya sekarang berhasil dikalahkan oleh Yuji Tadori dengan bantuan dari teman-temannya yang lain, termasuk bantuan dari Nobara. Sementara itu, setelah menyadari kekalahan dari Ryomen Sukuna, maka pada halaman yang berikutnya, Uraume yang kebetulan saat itu masih bertarung melawan Kijiakari, akhirnya dia pun tiba-tiba saja langsung menghentikan pertarungannya itu sambil berkata seperti ini kepada Hakari, yaitu pertarungan dari kita sekarang semuanya sudah selesai. Karena dengan kalahnya Sukuna, maka aku tidak memiliki tujuan lain di dalam pertarungan kita ini. Mendengar perkataan itu dari Uraume, Hakari pun nampaknya langsung menjadi tersenyum sambil berkata seperti ini kepada Uraume. Haha, sepertinya di dalam pertaruhan kita kali ini, akulah yang lagi-lagi keluar sebagai pemenangnya. Karena di saat-saat terakhir, aku berhasil mendapatkan keberuntunganku lagi. Mengingat dirimu sekarang sudah berhasil aku kalahkan karena dirimu sudah kehabisan energi kutukan atau dirimu sudah kehabisan stamina. Sayangnya, tidak jelas apakah maksud dari ucapan Hakari barusan. Tapi kemungkinan besar, Hakari berhasil mendapatkan jackpot secara terus-menerus. Hingga semua luka pada tubuh Hakari akhirnya kini bisa disembuhkan dengan sangat instan. Tidak peduli sebanyak apapun Uraume mencoba untuk dapat membunuh Hakari dengan menggunakan kekuatannya itu. Sedangkan di sisi lainnya, kejadian yang sangatlah berbeda kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Uraume. Mengingat setelah mendengar ucapan dari Hakari di atas, maka tiba-tiba saja tubuh dari Uraume akhirnya langsung menjadi debu dan juga langsung menguap ke udara hingga sama sekali tidak bersisa. Yang artinya Uraume berhasil dikalahkan lebih dulu dari Kenji Hakari. Karena energi kutukan dari Uraume alias stamina dari Uraume mampu dikuras lebih dulu. Hingga sampai akhirnya habis dan juga dia pun berhasil dibuat menjadi terbunuh. Apalagi jika kita lihat pada panel berikutnya, leher dari Uraume ternyata sudah sempat putus ketika dirinya bertarung melawan Hakari. Nah, menariknya, di saat-saat terakhirnya itu, Uraume pun langsung tersenyum menuju kepada Hakari sambil membalas ucapan dari Hakari barusan. Ya, sepertinya begitu. Sampai dengan saat terakhir ini, dirimu tetap saja orang yang sangat beruntung. Wow, menarik banget ya. Scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam time skip selama beberapa hari. Di mana pada halaman yang berikutnya, Yuji, Nobara, dan juga Megumi yang kebetulan saat itu sudah bisa bangun, akhirnya mereka pun langsung berkumpul untuk dapat bermain bersama-sama lagi. Lalu di saat yang bersamaan itu, Yuji pun langsung mengeluarkan 2 buah surat yang kebetulan ditinggalkan oleh Gojo Satoru sebelum dirinya mati secara permanen.
Di mana kedua surat itu sendiri ditujukan kepada Megumi dan juga ditujukan kepada Nobara. Nah, surat yang pertama dibuka adalah surat untuk Nobara. Di mana pada surat itu, Gojo sudah memberikan satu buah informasi penting tentang di manakah dan juga siapakah ibu Nobara yang sebenarnya. Membaca surat dari Gojo Satoru tersebut, Nobara pun segera merobeknya. Karena dia sama sekali tidak peduli dengan keadaan dari ibu kandungnya yang sejak kecil sudah membuangnya. Lalu surat yang keduanya adalah surat untuk Megumi. Di mana isi dari surat itu adalah sebuah informasi singkat yang bunyinya sebagai berikut. Yaitu, aku adalah orang yang telah membunuh ayahmu. Atau, ayahmu sekarang sudah menghilang karena akulah yang telah membunuhnya. Melihat dan juga membaca surat tersebut yang kebetulan sudah ditinggalkan oleh Gojo Satoru, maka pada kesempatan yang sama itu, Megumi pun kini seketika langsung menjadi tersenyum. Serta dengan santainya, dia pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Haha, tenang saja, semuanya tidak apa-apa. Atau semua itu sama sekali bukan masalah bagi diriku. Singkat cerita, setelah interaksi panjang dari Nobara, Megumi dan juga Yuji Tadori, maka pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya ketika sudah jam 10 siang, Yuji dan juga Nobara pun akhirnya langsung mengajak Megumi untuk bisa pergi menuju ke sekolah mereka lagi. Karena faktanya, ada beberapa hal penting yang kebetulan sekarang akan dilakukan oleh para penyihir dari sekolah Jujutsu. Mendengar ajakan tersebut dari Nobara dan juga Yuji, Megumi yang sekarang merasa sangat bersalah, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada mereka berdua. Hah, benar juga. Aku harus datang menuju ke dalam pertemuan ini. Mengingat, aku harus meminta maaf kepada kalian secara langsung. Dan juga, aku pun harus berterima kasih atas semua pengorbanan kalian demi dapat menyelamatkanku. Di momen inilah, Nobara yang nampak sangat kesal, tiba-tiba saja kini seketika langsung memotongnya. Woi, bodoh, kami mengajakmu ke sekolah bukan karena urusan itu. Tapi kenyataannya, kita semua dipanggil oleh pihak sekolah dengan satu buah tujuan penting. Yaitu, sekarang adalah giliran dari kita untuk dapat menyelamatkan Yuta. Atau, sekarang adalah giliran dari para penyihir lainnya untuk bisa menyelamatkan Yuta. Mendengar ucapan tersebut dari Yuji di depan matanya, Megumi pun tentu saja langsung menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak tahu apakah yang sebenarnya terjadi kepada Yuta. Serta kenapa mereka semua diperintahkan untuk bisa segera menyelamatkan Yuta. Sampai pada halaman yang terakhir yaitu, semua penyihir dari sekolah Jujutsu yang tersisa akhirnya sekarang sudah tiba tepat di dalam sekolah mereka atau tepat di dalam markas mereka. Mengingat pada kesempatan itu, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama siapa sajakah penyihir yang sekarang masih bisa hidup. Di mana di antaranya adalah sebagai berikut. Mereka adalah Toge, Panda, dan juga Maki. Lalu tim yang keduanya adalah tim dari Kusakabe dan juga Miwa. Serta tim yang ketiganya adalah tim dari Yuji, Nobara, dan juga Megumi. Nah, pertanyaannya, apakah yang sebenarnya terjadi kepada tubuh dari Yuta? Dan kenapa mereka semua sekarang ditugaskan untuk dapat menyelamatkan Yuta? Apakah mungkin masih ada harapan bagi seorang Yuta dan juga bagi seorang Gojo Satoru untuk dapat dihidupkan kembali dengan menggunakan tadi kutukan? Atau malah terdapat sebuah plot twist besar yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan? Yaitu, apakah mungkin tubuh dari Yuta sekarang sudah diambil alih oleh Kenjaku? Sehingga para penyihir tersebut akhirnya sekarang ditugaskan untuk dapat menyelamatkan Yuta. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!